Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Sumantini, kelas 2B, NIM 2311041011, mata kuliah Metode Pengembangan Berbahasa Anak Usia Dini. Dosen pengampu Komang Trisna Mahartini, MPD. Baik, terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya akan membuat video tentang teknik atau metode yang digunakan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa anak usia dini. Nah, perkembangan bahasa anak usia dini meliputi 4 perkembangan, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, di sini saya menggunakan 2 metode yang efektif untuk meningkatkan keterampilan berbahasa anak, yaitu yang pertama saya menggunakan metode storytelling atau bercerita, dan yang kedua saya menggunakan metode bermain. Metode bercerita merupakan salah satu pemberian pengalaman belajar kepada anak-anak dengan membawakan cerita secara langsung. Nah, pada saat bercerita, ada 2 hal yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, boleh bercerita secara langsung tanpa menggunakan alat peraga. Nah, yang kedua, boleh bercerita menggunakan alat peraga atau media seperti boneka tangan, celemek cerita, dan buku cerita bergambar. Nah, seperti ini contohnya. Saya menggunakan buku cerita bergambar. Nah, pada saat bercerita, kita harus memperlihatkan gambar kepada anak-anak yang ada pada cerita tersebut. Nah, dengan memperlihatkan gambar, anak-anak akan mampu memahami apa isi dari cerita tersebut. Nah, contohnya begini. Pada saat kita bercerita, anak-anak mampu menyimak atau menangkap apa yang telah kita ceritakan. Seperti begini ya, anak-anak akan mampu menyimak seperti ini. Oh, ternyata judul ceritanya ibu guru begini. Nah, ternyata isi ceritanya ibu guru itu begini. Nah, itulah yang disebut dengan kemampuan menyimak. Nah, tapi sebelum bercerita, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Nah, seperti memilih cerita sesuai dengan tema atau karakteristik anak usia dini. Nah, yang kedua, intonasi suara. Nah, intonasi suara yang digunakan yaitu harus jelas dan keras supaya anak-anak itu mampu mendengarkannya. Nah, yang ketiga itu mimik wajah. Nah, mimik wajah atau ekspresi wajah ketika bercerita itu harus sesuai dengan isi cerita. Nah, misalnya ceritanya itu sedih, kita itu harus berekspresi sedih. Nah, ketika itu ceritanya gembira, kita itu harus berekspresi gembira atau senang. Nah, dengan menerapkan itu, anak-anak akan lebih menarik dan akan lebih mampu memahami cerita yang kita bawakan. Untuk mengetahui anak-anak dapat memahami cerita yang kita bawakan, kita dapat menstimulus atau mengevaluasi ketika sudah selesai bercerita. Seperti menyuruh anak-anak untuk menceritakan kembali cerita yang sudah guru sampaikan menggunakan bahasa yang sederhana atau bahasa sendirinya. Nah, yang kedua, anak-anak akan mampu menyebutkan tokoh-tokoh yang ada pada cerita tersebut. Nah, yang ketiga, anak akan mampu menyampaikan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, dampak atau hasil dari penerapan metode bercerita yaitu dapat meningkatkan keterampilan bahasa anak, yaitu bahasa reseptif. Bahasa reseptif yaitu keterampilan bahasa yang diaplikasikan untuk memahami sesuatu yang disampaikan melalui bahasa lisan dan tulisan. Adapun yang termasuk bahasa reseptif yaitu menyimak dan membaca. Nah, yang kedua, anak-anak akan memiliki daya ingat yang tinggi. Nah, yang ketiga, melalui bercerita mampu membantu anak dalam berkonsentrasi. Nah, yang keempat, anak akan memiliki banyak imajinasi. Dengan cerita yang akan lebih mudah mengembangkan imajinasinya yang dia miliki. Nah, oleh sebab itu, dengan bercerita dapat atau mampu meningkatkan keterampilan berbahasa anak pada anak usia dini.
Nah, yang kedua saya menggunakan metode bermain. Nah, di sini saya memilih permainan bisik berantai. Nah, metode ini dilakukan dengan cara guru membisikkan pesan atau kata-kata kepada anak sesuai dengan tema. Nah, lalu anak yang pertama itu membisikkan kembali kepada anak yang kedua pesan atau kata-kata tersebut, dan anak kedua itu kemudian menyampaikan kembali, membisikkan kata-kata atau pesan tersebut. Nah, begitulah seterusnya. Nah, yang terakhir, anak yang terakhir akan memberitahu atau menyampaikan pesan atau kata-kata yang disampaikan dengan suara keras di depan kelas. Nah, di sini akan dapat membantu menambah kosakata anak, yaitu dari kata per kata. Nah, hasil atau dampak dari penerapan metode bermain, yaitu permainan bisik berantai ini, yaitu dapat menumbuhkan sikap percaya diri anak dan tingkat konsentrasi anak, dan dapat memotivasi anak dan dapat mengembangkan interaksi sosial anak. Nah, itu metode bercerita, dan metode bermain adalah metode yang efektif untuk meningkatkan keterampilan berbahasa anak usia dini. Siapa yang mau mendengarkan ceritanya Ibu Guru? Ya, di sini Ibu Guru mau bercerita tentang waktunya mandi harimau cilik. Sudah hampir waktunya tidur, ibu harimau mencari si harimau cilik dan si adik kecil. Akhirnya ia menemukan mereka di semak-semak, tetapi mereka kurang kotor. Waktunya mandi anak-anak, kata ibu harimau. Nah, si harimau cilik masih ingin bermain. Masih boleh kakak? Tanyanya boleh, tapi setelah kalian mandi. 5 menit saja loh, kata ibu harimau. Nah, ini punya ya. Ayo balapan ke sungai, teriak si kecil harimau. Namun si harimau cilik paling cepat. Ibu harimau menyuruh mereka masuk ke air. Si harimau cilik merunduk di tepian. Nah, ini lalu adik kecil mendorongnya ke dalam air. Nah, dalam ceritanya Ibu Guru, siapa yang diceritakan ini? Harimau cilik. Ya, harimau cilik. Nah, sini dalam metode bercerita, anak-anak akan mampu menyimak. Menyimak apa? Siapa yang ada dalam cerita yang saya bawakan. Menggunakan metode bermain untuk meningkatkan keterampilan berbahasa anak. Nah, di sini saya memilih permainan bisik berantai. Di sini saya membisikkan kepada anak yang pertama. Yuk ke depan.